Marketis, jumpa lagi di Marketis Hands On bersama gue Fedit dan rekan gue Erik. Nah, hari ini kita bakal bahas kabar besar di dunia otomotif Indonesia nih. Sebuah langkah penting yang menandai babak baru bagi industri otomotif nasional, apalagi kalau bukan Suzuki France. Suzuki France. Udah tahu belum nih soal Suzuki France? Ya, kemarin gua sempat lihat sih di medsos ya. Rame di medsos banyak teasernya, terus kemarin launchingnya juga lumayan heboh. Dan sebelumnya juga sering juga lihat billboardnya di beberapa jalan-jalan utama ya. Billboard soal cuplikan dari produk itu. Dan akhirnya sekarang udah launching ya berarti ya? Baru aja launching. Nah, pada saat peluncurannya pada tanggal 28 Mei 2025 kemarin, Suzuki itu juga secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi lokal Suzuki France di Indonesia. Sekarang ya? Sekarang. Nah, produksinya ini kan dilangsungkan di Cikarang. Nah, ini yang mengelola itu adalah PT Suzuki Indomobil Motor. Tapi ini juga bukan cuma sekedar perakitan biasa aja nih, Mas. Itu semuanya itu mencakup proses penuh yang ada semua tahapan produksinya yang secara global itu seperti di India. Oh, berarti setelah di India, tadinya dari dirakit dan dipasarkan di India ya, dipasarkan di India. Akhirnya sekarang dipasarkan dan dirakit di Indonesia. Dan nantinya juga akan memasuki pasar ekspor. Berarti rakitan yang sekarang dengar-dengar juga bakal disediakan buat pasar-pasar di luar negeri ya. Betul sekali, Mas. Nah, ini juga berarti kan menunjukkan peran strategisnya Suzuki Indonesia dalam memetakan bisnis global Suzuki di tanah air nih, Mas. Sip. Ya. Jadi gitu ya, si France dirakit di Indonesia dan akan dipasarkan secara ekspor secara bertahap nantinya ya. Ya, betul sekali, Mas. Nah, ada yang bikin lu penasaran lagi, Mas, sama Suzuki France ini? Sekilas sih gue udah lihat ya beberapa bentuknya secara eksterior, tapi detailnya kayaknya perlu lu jelasin lebih rinci karena lu yang datang ke launchingnya ya. Kayak apa sih dia beberapa unique selling point dari si Suzuki France, coba lu jelasin. Nah, ngomongin soal spesifikasi Suzuki France sih, Mas, ini kan pasti menarik banget nih buat para pecinta otomotif tanah air nih. Nah, mobil ini dirancang dengan gaya SUV coupe nih, Mas. Ini nggak cuma stylish tapi juga mengedepankan efisiensi, fitur canggih dan juga tentu saja keamanan, Mas. Oh, pantesan ya, desainnya menarik ya. Ya, dia ini sebelum kita bahas lebih detail nih, ini tuh mobil ini ada 3 varian, Mas. Ada SGX yang tipe tertinggi, ada GX dan juga GL. Yang hybrid yang mana tuh? Yang hybrid itu yang SGX, yang tipe tertinggi. Oke, sisanya berarti konvensional ya? Sisanya konvensional. Nah, ini semuanya ini disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan konsumennya masing-masing nih, Mas. Cocok. Nah, kita masuk ke eksterior, Mas ya. Nah, dari sisi eksterior, ini desainnya ini langsung mencuri perhatian nih, Mas. Pas peluncurannya kemarin nih, soalnya bentuk atapnya tuh melandai gitu, kayak khas SUV coupe. Iya Kan? Nah, terus dia juga dikombinasikan dengan dimensi compact yang proporsional, Mas. Ini panjangnya itu sekitar 3,9 meter, lebarnya itu sekitar 1,7 meter, dan tingginya itu 1,5 meter nih, Mas. Wheelbase-nya itu kalau nggak salah 2,5 meter lah, dan radius putarnya nih itu cuma 4,8 meter. Nah, ini bikin mobil Suzuki France nih, gesit banget pasti di jalanan kota, Mas. Sip, nggak usah lah ya buat selap di kota lah ya. Ya, mantap. Nah, kemudian juga dari tampilannya depannya nih, dari bagian depan nih, ikonik banget, Mas. Kenapa tuh? Itu soalnya dia ada LED position lamp, LED turning lamp, dan DRL di 3 titik, Mas. Belakangnya? Nah, belakangnya, bagian belakang juga nggak kalah mantep nih, Mas. Ini semuanya tuh udah full LED. Full LED ya? Ya, untuk roda juga, untuk yang varian SGX nih, Mas, itu menggunakan velg black alloy 16 inch, sedangkan yang GX dan GL ini pakai dual tone alloy wheels. Sip. Pantesan jadi tampangnya, eksteriornya compact tapi unik ya karena coupe ya. Ya, karena coupe gitu, Mas. Ya. Terus bentuknya juga compact nih, Mas. Apalagi yang menarik dari Nah, itu kan tadi eksterior ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interiornya, Mas. Sip. Nah, kayak mana? Interior juga nggak main-main nih. Warna mobilnya itu di dalam itu dikasih warna tuh burgundy dan hitam, Mas. Ini memberikan nuansa elegan. Burgundy itu agak merah-merah gitu. Agak merah-merah tua gitu lah, merah-merah marun gitu loh, Mas. Nah, itu juga ditambah dengan fitur-fitur lengkap nih, Mas, kayak head-up display, 360 derajat kamera, kemudian ada juga push start stop engine, dan ada pedal shift-nya. Widih, ada pedal sporty shift juga ya. Sporty, Mas. Head-up display, pedal shift. Nah, pakai pedal shift ya. Pokoknya, wah, mantep banget di jalan lah. Udah nyobain belum? Belum. Cobain lah kapan-kapan. Ya. Sabar dulu, Mas. Kalau
Kalau nggak salah ya, PT Suzuki No Mobilitas tuh menyediakan 300 unit test drive di seluruh jaringannya di 240 titik di seluruh Indonesia. Widih. Seperti itu. Salah satunya kita cobain dong. Ntar bakal kita cobain. Atur. Nah, kemudian berikutnya. untuk hiburannya nih Mas, di dalamnya itu sudah ada head unit 9 inch yang support Apple CarPlay dan Android Auto. Wireless charging juga ada Mas. Kemudian ada AC digital, ventilasi AC belakang, dan material jok yang dipadukan dengan kulit sintetis dan juga fabric. Sip lah, mantap. Terus waktu launching, lu sempat masuk ke dalam kayak ya? Dalam nuansa kabinnya gimana sih yang lu rasain? Nuansa kabinnya sendiri Mas ya, itu cukup lega ya Mas. Untuk sebuah mobil bergaya SUV coupe gitu, itu dari sisi posisi duduknya cukup lega, cukup nyaman, joknya empuk, dan pokoknya nyaman. Nyobain duduk di belakang nggak? Nyobain duduk di belakang juga. Dengan tinggi berapa sekitar? Gue itu 165 cm Mas. Aman. Sebagai SUV coupe? Sebagai SUV coupe itu atapnya masih lumayan jauh. Nggak tahu kalau yang 180 ke atas. Tapi udah nyobain ya di depan sama belakang ya? Depan belakang udah nyobain. Nuansanya oke. Di belakang tuh ada AC-nya nggak sih yang belakang? Ada AC-nya Mas. Berarti adem juga berarti yang belakang? Adem, jadi AC-nya depan belakang. Sip. Nah, soal dapur pacu nih Mas sekarang. Oke. Tadi ini ya, ada yang hybrid, ada yang konvensional. Sama-sama 1500 cc. Sama-sama 1500 cc Mas. Nah ini untuk Suzuki Fronx, dia itu ditawarkan dengan 2 jenis mesin ya. Ini untuk varian yang SGX dan GX, terutama itu pakai mesin hybrid. Yang GX pakai hybrid Mas. Oh, GX hybrid juga. Yang GX pakai hybrid. Nah ini mesin hybridnya itu 1500 cc K15C. Itu dengan teknologi yang baru aja Suzuki keluarin nih. Teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS. Oke. Jadi 2 varian itu ya? Ya. Yang satunya K15B. K15B. Itu yang untuk yang GL. Oke. Ini sistem ini juga menggabungkan motor listrik dan baterai lithium ion buat bantu akselerasinya Mas. Jadi ada juga pengereman regeneratifnya dan juga fitur auto stop engine. Siap, berarti agresif tapi tetap irit gitu kali ya? Ya, tetap irit. Ya? Jadi ada hybridnya gitu lah. Sip. Ramah lingkungan juga tentunya. Ramah lingkungan. Jadi emisinya juga pasti berkurang karena sometimes dia akan pakai si powertrain elektriknya ya. Apalagi nah, tadi kan udah yang varian hybridnya. Kalau yang varian yang satunya lagi tuh, itu yang GL yang paling bawah ya. Itu pakai mesinnya seperti Mas Heri tadi bilang, K15B. Ini udah pasti terkenal kan, tangguh di berbagai model Suzuki. Memang dipakai juga di beberapa produk Suzuki? Di beberapa produk Suzuki juga dipakai Mas, kayak R3 pakai K15B ya? K15B, SL7. Wih, berarti spare part-nya aman juga tuh ya? Spare part-nya aman Mas. Transmisinya juga fleksibel Mas. Ini ada yang manual 5 percepatan, ada yang otomatis 4 percepatan untuk varian yang GL ya, dan otomatis 6 percepatan nih untuk yang varian SGX dan juga GX. Plus pedal shift tadi ya? Plus pedal shift tadi. Mantap. Penggerak depan semua tapi kan ya? Penggerak roda depan. Sip. Nah, untuk suspensinya nih Mas, ini Suzuki Fronx menggunakan McPherson strut di depan dan torsion beam di bagian belakangnya. Oke. Harusnya sih oke ya bandingannya. Cuman karena kita belum nyobain, atau apa kita perlu buktiin tuh. Kita perlu buktikan sendiri ya. Di tol sama ngelewatin jalan gelombang kayak mana kira-kira. Betul. Performa suspensi dari Suzuki Fronx. Kapan kita buktiin? Tapi klaimnya sih dari Suzuki mau dengan menggunakan suspensi tersebut, mobil ini bakal tetap stabil dan nyaman di berbagai kondisi jalan. Harusnya sih, mereka pasti udah tes juga kan, dan sudah terbukti di beberapa pasar. Nah untuk bobotnya sendiri nih Mas, nah Mas soal berat mobil nih, mobil ini bobotnya itu cuma 1,4 ton. Sekitar 1,4 ton. Sekitar 1,4 ton Mas, dan ground clearance-nya juga lumayan tinggi nih, dia itu 170 mm. Aman lah ya SUV sih, jadi bisa buat ke berbagai medan sih, itu sih poinnya. Jadi mobil ini kayaknya didesain buat perkotaan ready, diajak berjelajah sometimes ke tempat-tempat yang urban, jalan-jalan yang agak terjal juga ready juga. Betul sekali, pasti kelihatannya pasti tangguh dan percaya diri lah ya di jalannya begini. Pede. Oke. Apalagi yang menarik dari mobil terbaru dari Suzuki? Nah, tadi kita udah bicara soal mesin ya, sekarang kita bicara soal safety-nya Mas. Mobil ini juga mengutamakan keselamatan sebagai fokus utamanya. Jadi semua varian Fronx ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Kemudian ada ESP, kemudian ada juga ABS dengan EBD dan BA, kemudian ada immobilizer, ada ISOFIX dan juga hill hold control nih Mas. Mantap, berarti safety lah ya buat di berbagai kondisi, tetap memperhatikan keamanan pengendara.
Nah, semua ini salah satu fitur unggulannya dari yang terbaru juga dari Suzuki nih Mas, yaitu Suzuki Safety Support. Itu semacam Advanced Driver Assistance System ya, ADAS ya? Ya, ADAS-nya. Jadi ini sebenarnya Suzuki Fronx ini menerapkan sistem ADAS pertama nih Mas yang dihadirkan Suzuki di Indonesia. Oh iya. Sebelumnya belum Ada yang pakai ADAS. Cruise control biasa. Yang ini Cruise control biasa. yang udah adaptif berarti? Adaptive Cruise Control. Kemudian di dalamnya itu juga ada fitur-fitur lain Mas, kayak Lane Keep Assist, ada juga dual sensor brake support. Tapi yang versi 2. Kemudian ada yang blind spot monitor, kemudian juga masih banyak lagi lah. Sip, berarti dah fitur keamanannya lumayan lengkap ya, bahkan udah pakai yang ADAS. Tadi sebutannya apa kalau ADAS-nya Suzuki? Ada Suzuki itu Suzuki Safety Support. Suzuki Safety Support. Ya, Suzuki Safety Support. Dan semua fitur ini juga didukung dengan radar dan juga kamera canggih yang membantu pengendara nih Mas, supaya lebih nyaman dan juga aman nih. Jadi bisa round view. Cakep. Menarik. Apalagi dari mobil yang pertama kali pasarnya setelah India, sekarang Indonesia, dan akan menyasar, artinya dia harus didesain sedemikian lengkap buat memenuhi kebutuhan ekspor. Selain yang lu sebutin tadi, ada apa lagi? Ada lagi nih Mas. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Apa tuh? Pasti para konsumen itu juga membeli mobil nggak cuma ngeliat mesin aja kan. Pasti juga ngeliat warna nih. Oh, pilihan warna? Pilihan warnanya juga nggak kalah keren. Ada berapa warna? Dia itu ada yang dari single tone. Dia itu ada yang single tone, itu kayak warna cool black. Kemudian ada warna personal white. Itu yang kayak putih-putih mutiara gitu lah Mas. Kemudian ada juga yang kombinasi two-tone. Khas varian SGX nih. Kayak yang Ice Grayless Blue. Itu dia warna biru-biru gitu Mas. Dan juga itu atasnya warna black karena two-tone. Atapnya hitam berarti ya? Atapnya hitam. Nah, dari sisi desain, performa, kenyamanan nih sampai keselamatan juga nih. Ya Suzuki Fronx kayaknya siap bersaing lah ya di segmen SUV compact nih. Menarik. Di segmen itu kan banyak juga kan brand-brand lain yang pada main di segmen SUV compact. Suzuki kasih perlawanan lewat produk Fronx yang fitur yang lengkap, desainnya menarik, dan mesinnya sudah terbukti di beberapa produk-produk Suzuki lainnya udah andal, plus otomatis perawatannya juga aman sih itu. Betul sekali. Apalagi keunggulan lainnya, USP lainnya apa dari? Kayaknya dari sisi spek kayaknya sudah cukup. Cukup ya? Itu semua udah mencakup. Tinggal kita waktunya nanti buat ngicipin aja ya? Iya betul sekali Mas. Harga dong, harga ya? Nah ini paling menarik nih Mas. Tadi kita udah ngomongin spek yang lengkap dan ya mengesankan banget lah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Kayak apa strategi harganya Suzuki dan di juga segmen yang sangat gemuk ini, banyak pemainnya soalnya. Berapa harganya? Harga Suzuki nih, Suzuki Fronx resmi dipasarkan mulai dari Rp259 juta sampai dengan Rp319.900.000 on the road Jakarta Mas. Jakarta 200. Cuma 2,5 sampai 300-an. 300 kecil ya. Dengan segudang fitur-fitur yang di-smartkan gitu Mas. Iya, desainnya juga cakep sih, yang penting itu juga. Betul. Nah ini harganya juga berlakunya cuma dari 28 Mei nih Mas sampai September. Karena dia ada potongan spesial. Habis itu harga naik? Harga naik. Buruan deh. Nah tapi itu tadi kan secara umum ya Mas ya. Dari retansi harganya ya. Kalau misalkan dirinciin lagi nih Mas, dia kan tadi ada 3 varian nih, berbeda nih. Kita telin dulu nih. Untuk yang Fronx GL manual nih Mas, itu harganya 259 juta. Kemudian yang Fronx GL, paling murahnya tadi ya? Si paling murahnya. Kemudian di atasnya yang varian otomatis, itu di harganya itu 271 juta. Nah, kemudian ada yang varian GX. Nah kalau yang GX manual itu, dia dibanderol 276 juta. Kemudian kalau yang varian otomatisnya itu 293.900.000. Terakhir nih Mas yang Fronx SGX otomatis itu yang 319.900.000 ya tadi. Itu yang paling mahal. Terus kalau yang mau agak unik tadi ada tambahan harga ya? Ada tambahan harga. Lebih mahal tuh. Nah kalau yang two-tone ini Suzuki memberikan biaya tambahan itu sekitar Rp2 juta dari harga normal. Kalau 3 warna? 3 warna nambah sendiri di tukang cat. Tukang stiker kadang-kadang. Oh iya tukang stiker benar. Sip, oke. Gitu ya harganya berarti ya? Ya betul. Nah tapi tadi kan gue bilang nih ada harga spesial nih Mas. Jadi Suzuki itu nggak cuma harganya aja yang kompetitif nih. Suzuki juga kasih penawaran spesial nih buat para konsumen yang ingin beli Fronx di antara tanggal 28 Mei sampai September 2025. Ini Suzuki memberikan program spesial senilai potongan Rp10 juta untuk semua varian dan berlaku secara nasional. Tadi yang lu sebut udah termasuk potongan belum?
Belum Masih ada termasuk potongan Masih lagi? ada potongannya lagi. Waduh. Jadi kalau misalkan udah lewat September, harga normal. Ya. 3 bulan ya. Betul. Sip. Nah, untuk layanan purna jual atau after sales nih Mas, nggak cuma itu aja. Suzuki juga kasih banyak keuntungan juga nih. Ada servis gratis, termasuk jasa dan beberapa parts sampai 30 bulan atau 50.000 kilometer. Mana yang lebih dulu lah. Itu Mas. Biasanya sering servis kan Mas? Karena Suzuki pede sama kualitasnya, dia pasti berani tuh ngasih garansi yang lumayan. Apalagi buat hybrid ya. Hybrid kan beberapa masyarakat masih takut tuh sama baterainya lah, trouble di powertrainnya lah atau apa. Jadi Suzuki rasanya pasti sudah melakukan pengujian dan berani menjamin kualitasnya dengan memberi garansi. Kayak apa kalau buat Suzuki Front, garansinya gimana? Betul sekali Mas. Tadi kan ada yang varian hybridnya kan. Itu dengan teknologi yang tadi kita sebut dengan SHVS nih Mas. Suzuki ngasih garansi sistem hybrid itu sampai dengan 8 tahun atau 160.000 km. Lama Mas, 8 tahun Mas. 8 tahun sih mobilnya udah kejual duluan kali gitu. Itu penting banget pasti buat jaminan kenyamanan dan keamanan jangka panjang lah ya. 8 Lama tahun. banget 8 tahun Mas. Lama. Terus kalau lu kemarin waktu launching mungkin sempat dengar bisikan kira-kira Suzuki atau mungkin masyarakat kira-kira mana yang paling laris dari banyak varian tuh lu ngelihatnya? Untuk andalannya sendiri nih Mas ya. Suzuki sendiri lebih mengutamakan yang varian tertingginya Mas. Oke. Kayaknya itu yang paling banyak diminati kali ya. Hybrid. Sekalian kali langsung ambil yang paling tinggi, paling canggih. Karena fiturnya paling lengkap. Udah ada Suzuki Safety Support. Tadi velgnya juga beda ya? Velgnya juga beda. Sip. Nah, untuk pemesanan sendiri Mas, itu bisa dilakukan di 240 outlet resmi Suzuki yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma Jakarta aja. Tapi Ready stock atau inden? untuk stoknya sendiri, Suzuki kemarin bilang akan meratakan seluruh pasokan ke seluruh dealernya di seluruh Indonesia Mas. Jadi harusnya ready stock ya. Ya, tergantung demand juga lah ya. Kalau tergantung demand. Demandnya sesuai sama supply-nya, langsung dikirim. Makanya cepet-cepet beli biar gak bisa nih teman-teman ya. Diskon, langsung dapat barangnya, Tuh. langsung gas jalan-jalan. Iya benar. Tapi Mas, mulai awal Juni ini Suzuki juga yang Fronx-nya nih bakal hadir di lebih dari 50 titik di berbagai lokasi pameran nih Mas. Oke. Roadshow lah ya. Roadshow dia bakal roadshow di beberapa titik, 50 titik katanya. Jadi biar nggak yang di Jakarta doang yang bisa ngeliat langsung dan ngicipin. Itu berarti kan juga ada test drive-nya juga kan? Iya, ada test drive-nya, bisa langsung pesen juga di tempat itu. Iya. Jadi ya jangan sampai kecepatan lah. Jangan kecepatan. Jadi harus buru-buru, biar kecepatan orang maksudnya. Jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Iya. Nah, mulai pertengahan Juni juga seperti tadi gue bilang Mas, dia itu bakal ngasih 300 unit test drive yang disebar di seluruh outletnya Mas. Jadi ya para konsumen nih, calon-calon konsumen yang mau beli Suzuki Fronx yang udah penasaran banget nih, bisa nyoba sendiri lah sensasi berkendara dengan Suzuki Fronx nih sebelum beli. Iya. Benar. Seperti itu. Jadi menurutmu mobil ini cocoknya buat main-main konsumen yang kayak apa nih kira-kira? Kayak lebih ke eksekutif muda kali ya. Muda yang butuh mobil buat harian. Ya, dan juga canggih. Ada hybridnya. Kalau ditanya sama rekan partner kerjanya, wih keren juga mobil lu hybrid gitu. Kadang-kadang ada suaranya kan? Ada suaranya. Siap. Nah Mas, kalau lu kasih rating nih Mas, dari 1 sampai 10, Suzuki Fronx nilainya berapa Mas? Desainnya sih yang paling menarik sama fiturnya. Kalau fiturnya, oh iya karena dia juga yang pertama pakai ADAS ya dari Suzuki ya. Jadi kayaknya 9 lah boleh. Ya? Bisa 9 karena dia unggul secara desain, performa, fiturnya juga lengkap. Harganya tuh loh, harganya lumayan kompetitif. Lumayan ya? Seru. Top 9 sih bisa lah itu mobil. Cocok lah ya. Moga-moga laris seperti di India dan kemudian bisa dipasarkan juga di beberapa negara dari produk rakitan Cikarang. Oke, mantap kalau gitu. Mungkin sekian aja kali video kali ini Mas ya. Siap. Kita sudah bahas soal Suzuki Fronx secara lengkap tadi. Untuk konsumen yang penasaran mau beli, langsung aja samperin ke dealer-dealer resmi Suzuki di seluruh tanah air. Sekian aja video kali ini. Jumpa lagi di Hands-on berikutnya bersama gue, Fedit, dan juga Erik. Dan jangan lupa subscribe, comment, and share video ini. Dadah! See you. Thank you.